Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anida Nirwana. Saya mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Sistem Terdistribusi dengan judul Sistem Basis Data Terdistribusi. Langsung saja ke pembahasan Sistem Basis Data Terdistribusi. Di sini ada 3 materi yang akan dibahas di dalam sistem basis data terdistribusi, yaitu yang pertama menjelaskan tentang arti dari 3 tingkatan arsitektur basis data beserta contohnya. Kemudian yang kedua menjelaskan pengertian dari data independen. Kemudian yang ketiga menjelaskan yang dimaksud dari DBMS. Untuk 3 tingkatan arsitektur basis data, di sini ada 3. Yang pertama ada tingkat eksternal, kemudian tingkat konseptual, dan yang terakhir tingkat internal. Untuk tingkat tingkat eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. Tingkat eksternal terdiri dari sejumlah cara pandang yang berbeda dari sebuah basis data. Masing-masing pemakai mempresentasikan dalam bentuk yang sudah dikenalnya. Cara pandang secara eksternal hanya terbatas pada entitas, atribut, dan hubungan antar entitas yang diperlukan saja. Kemudian, tingkat konseptual. Tingkat konseptual merupakan cara pandang terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan data yang disimpan dalam basis data dan hubungan antara datanya. Hal-hal yang digambarkan dalam tingkat konseptual adalah yang pertama semua entitas beserta atribut dan hubungannya, kemudian batasan data, kemudian informasi semantik tentang data, dan yang terakhir keamanan dan integritas informasi. Kemudian tingkat internal. Tingkat internal merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Pada tingkat ini menggambarkan bagaimana basis data disimpan secara fisik di dalam peralatan storage yang berkaitan erat dengan tempat penyimpanan atau physical storage. Tingkat internal memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, alokasi ruang penyimpanan data dan indeks. Yang kedua, deskripsi record untuk menyimpan. Yang ketiga, penempatan record. Dan yang terakhir, pemampatan data dan teknik encryption. Ini contoh dari 3 tingkat arsitektur basis data. Kemudian data independence. Ada 2 jenis data independen. Yang pertama physical data independence, yang kedua logical data independence. Untuk physical data independence menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal skema. Contohnya, menambah indeks tambahan, merubah penyimpanan data, dan merubah organisasi file dari sekuential ke indeks sekuential. Kemudian, logical data independence. Logical data independent menunjukkan kekebalan eksternal skema terhadap perubahan konseptual skema. Contohnya, menambah dan menghapus suatu file record, kemudian merubah format data. Kemudian yang terakhir, bahasa dalam DBMS. DBMS adalah kumpulan program yang mengkoordinasikan sebuah kegiatan yang berhubungan dengan database. Dengan adanya berbagai tingkatan pandangan dalam suatu database, maka untuk mengakomodasikan masing-masing pengguna dalam piranti lunak manajemen database biasanya terdapat bahasa-bahasa tertentu yang disebut data sublanguage. Data sublanguage adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen database. Dalam database, secara umum dikenal 3 data sublanguage. Yang pertama, data definition language, yaitu bahasa yang digunakan dalam mendefinisikan struktur atau kerangka dari database. Di dalamnya termasuk record, elemen, kunci elemen, dan relasinya. Kemudian yang kedua, data manipulation language, bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari database. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, mengubah data. DML dipakai untuk operasi terhadap isi database. Kemudian yang terakhir ada data control language. Bagian ini berkenan dengan cara mengendalikan data, seperti siapa saja yang bisa melihat isi data, bagaimana data bisa digunakan oleh banyak user, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.